Selamat pagi para pecinta koi. Sedikit berbagi tentang perawatan kolam koi. Jadi kolam koi saya sebelumnya berwarna hijau, sangat keruh sekali. Bahkan sampai ikan pun tidak bisa dilihat atau diamati. Warna hijau tersebut itu walaupun saya kuras setiap minggu ternyata juga tidak membantu. Walaupun sebelumnya kolam saya sebenarnya tidak ada masalah ya. Warna hijau atau keruh pada air itu setelah saya bersihkan filternya ya. Jadi sebelumnya filter ini saya bersihkan ya, saya semprot pakai air biasa ya. Ternyata setelah saya kembalikan, air setiap 1 minggu menjadi keruh. Nah, kemudian setelah saya amati ya, permasalahannya itu ada pada filter saya memang. Jadi untuk berbagi info, kolam saya punya 4 chamber ya, ada 4 chamber. Chamber pertama, sebelum saya kasih pembatas keramik seperti ini, dia langsung mendapatkan air dari kolam utama ya. Ini sebelumnya hanya saya kasih pengaman saja ya. Jadi kalau diperhatikan sekarang sudah berubah. Jadi kalau sebelumnya air itu tidak bisa punya aliran sekencang ini ya. Saya pakai pompa yang kecil. Jadi chamber pertama hanya salurannya saja, kemudian chamber kedua ini ada semacam matnya, di bawahnya ada batu, kemudian ada busa filter semacam spon begitu. Kemudian yang chamber ketiga ini isinya adalah biobol sama batu apung. Kemudian chamber terakhir itu saya kasih pompa saja ya, dan pompa yang saya gunakan adalah pompa yang kecil sekali ya, cuman ya sekitar 18 watan ya. Nanti akan saya tunjukkan pompanya. Nah, ini sudah 1 minggu setelah saya coba rekondisikan ya. Kebetulan untuk air mancurnya itu masih saya maintenance, jadi karena bocor kemarin makanya kita maintenance. Jadi untuk para pencinta koi, saya coba tunjukkan tips saya. Yang pertama, aliran ini bisa saya buat karena mengatur supaya sedotan pompa yang ke kolam utama itu bisa diimbangi dengan masuknya air ke chamber. Nah, di sini saya pakai botol bekas susu. Nah, jadi untuk membatasi itu saya buat seperti ini. Jadi botol susu ini ada saya lubangi ya. Kalau diperhatikan ya, saya lubangi ya. Lubang yang saya tutup ini tujuannya karena ada kebutuhan ketika saya pakai pompa yang satunya lagi yang agak gedean, itu tariannya supaya bisa seimbang saya buka. Nah, karena ini pompanya kecil, saya tutup. Kemudian air masuk lewat atas sini. Nah, kemudian ada lubang satu lagi saya hubungkan dengan peralon. Ini fungsinya hampir mirip dengan skimmer. Nah, jadi kalau ini saya ambil seperti ini ya. Awalnya bagus, awalnya air mengalir cukup kencang ya, akan tetapi nanti lama-lama air itu akan menjadi jenuh ya, karena terlalu penuh. Jadi ketinggiannya dengan ketinggian kolam utamanya itu akan sama ya. Karena ketinggiannya sama, maka aliran air itu tidak bisa mengalir
dengan kencang. Dampaknya apa? Filter itu menjadi tidak maksimal kerjanya karena aliran airnya tidak terlalu bisa membuat mungkin bakteri dan lain sebagainya itu masih tetap bertahan di dalam filternya. Tapi kalau alirannya kencang, maka dia tidak sempat berkembang biak di dalam filternya. Nah, bisa diperhatikan. Nah, di situ arusnya sudah mulai pelan, ya, walaupun masih ada. Ini kalau kita tungguin, ya, nanti lama-lama juga akan seolah-olah tidak ada aliran. Walaupun airnya berganti, tetapi arusnya tidak maksimal, ya, sehingga bakteri bisa berkembang biak. Alga itu bisa tetap tumbuh di filter yang itu kemudian bisa membuat air kolam menjadi keruh, ya, berwarna hijau, keruh sekali. Nah, sehingga supaya aliran air di chamber ini bisa agak kencang, maka yang saya lakukan adalah saya menghambat supaya lubang dari kolam utama ke chamber itu tidak terlalu besar, ya, sehingga saya menggunakan modifikasi dari botol susu ini, ya, dan peralon akuarium ini saya coba atur supaya dia mampu menyedot dari permukaan, ya. Jadi fungsinya hampir sama dengan steamer, ya. Nanti kita bisa lihat setelah saya tutup, ya, saya akan coba tutup dulu supaya alirannya mulai bisa jalan, ya, karena kalau ketinggiannya sama maka arus itu tidak bisa kencang, ya, tidak bisa deras, ya. Jadi bisa dilihat. Nah, ini sudah mulai berkurang, jadi kita usahakan supaya air tidak terlalu tinggi di chamber. Nah, kemudian ketika sudah saya lepaskan lubangnya, dia sudah berfungsi normal. Jadi ini akan menyebabkan alirannya menjadi maksimal. Nah, itu sedikit sharing tentang air kolam yang berwarna hijau.